Halo semua, saya Beauty Mekar dan hari ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman dan pandangan saya tentang sisi-sisi lini kehidupan yang kita jalani saat ini. Jadi yang pertama kita akan membahas quotes dari Mahatma Gandhi, yaitu mereka tidak dapat merenggut harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Di mana quotes ini menekankan bahwa harga diri adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Di mana tidak akan ada orang yang bisa mengambil atau merendahkan harga diri kita jika kita tidak menyetujui atau rela akan hal tersebut. Ini berarti bahwa kendali atas bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri sepenuhnya ada di tangan kita. Pengalaman saya saat mengambil gap year atau jeda setahun lalu adalah contoh nyatanya. Meskipun ada beberapa orang yang merendahkan, namun saya tetap percaya pada keputusan saya dan akhirnya membuktikan bahwa saya bahkan bisa bekerja sambil kuliah dengan baik. Saya tidak membiarkan penilaian orang lain merusak harga diri saya dan ini merupakan kekuatan serta keyakinan terhadap diri sendiri. Intinya, pernyataan dari Mahatma Gandhi ini mengingatkan kita untuk menjaga keyakinan pada diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain menentukan nilai dari diri kita. Harga diri kita adalah milik kita sendiri dan hanya kita yang bisa memutuskan untuk mempertahankannya atau tidak. Yang kedua, kita akan membahas tentang pandemi. Pandemi merupakan hal yang sangat rawan bagi kita semua, karena seperti yang kita ketahui, kesehatan adalah hal yang paling penting yang bisa kita miliki. Bagi saya, mulailah dari sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mulailah dari diri kita sendiri untuk membuat orang lain mengikuti apa yang kita lakukan. Dan pastikan diri kita sendiri ini sudah mematuhi semua protokol kesehatan yang dianjurkan. Pergi ke kafe bersama teman, tetap gunakan masker dan bawa hand sanitizer. Jangan berbagi alat makan sedekat apapun kita. Selain mematuhi aturan, kita pastinya juga harus menjaga kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental, agar kuat menghadapi pandemi karena kesehatan yang baik membuat kita lebih mampu untuk membantu orang lain. Setelah yakin bahwa diri kita sudah benar melalui hal-hal tadi dan update pengetahuan dari sumber informasi yang akurat, barulah kita bisa berbagi pengalaman dengan orang lain. Berbagi yang dimaksud di sini bukan sekedar hanya berbagi, tapi juga membuat orang lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan dalam konteks yang baik. Dari yang awalnya respons publik terhadap hal tersebut seakan tidak mau tahu, kita buat mereka jadi aware ke diri sendiri dan orang tersayangnya. Jelaskan bagaimana dampaknya dan manfaat yang akan dirasakan jika memperhatikan hal-hal tersebut. Selain cara-cara tadi, kita bisa bergabung atau bahkan membangun kelompok pendukung atau komunitas yang memiliki tujuan serupa. Komunitas ini bisa saling berbagi informasi, memberikan motivasi, dan bekerja sama dalam berbagai upaya pencegahan. Yang ketiga yaitu begin with the end in mind, adalah prinsip yang diusung oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, di mana prinsip ini mengajarkan kita untuk memulai dengan tujuan akhir yang jelas dalam pikiran kita. Dengan kata lain, sebelum kita memulai melakukan sesuatu, kita perlu memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin kita capai pada akhir proses tersebut. Pendekatan ini membantu kita menetapkan arah yang tepat dan membuat keputusan yang lebih baik. Perspektif ini juga bisa menghindari usaha yang sia-sia. Mari kita ambil contoh nyata yang berhubungan dengan kehidupan pribadi saya. Saya telah menetapkan tujuan ingin menjadi seorang analis keuangan di PT kontraktor besar di Indonesia seperti PT Wijaya Karya. Untuk mencapai posisi ini, saya sudah tahu bahwa saya memerlukan pengalaman dan pemahaman mendalam tentang industri konstruksi serta keahlian dalam analis keuangan. Saya memiliki tujuan dan arah yang jelas meskipun sewaktu-waktu bisa berbelok. Namun hal itu tidak mempengaruhi arah berpikir saya kepada satu tujuan. Dan mulai sekarang saya sudah melakukan pendekatan ke arah sana dan mulai memaksimalkan potensi diri saya. Selanjutnya berbicara tentang cita-cita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya bercita-cita menjadi seorang analis keuangan yang dimana saya melihat diri saya 10 tahun dari sekarang telah berkembang menjadi seorang analis keuangan senior atau bahkan manajer keuangan di PT kontraktor besar yang saya impikan. Dengan latar belakang pendidikan di bidang komputer, akuntansi, dan bisnis yang memberikan dasar yang kuat dalam akuntansi dan analisis data. Saya mengambil komputer dan bisnis untuk melengkapi kemampuan saya di masa saat ini yang tidak lepas dari dunia teknologi dan juga dunia bisnis. Pengalaman kerja saya sebagai junior akunting di PT Surya Kembar yang bergerak di bidang konstruksi juga memberikan wawasan dan pengalaman mendukung untuk cita-cita saya.
Saya berencana mengambil sertifikasi profesional yang relevan seperti Certified Financial Analyst atau CFA atau Certified Management Accountant atau CMA untuk memperkuat kredibilitas dan keterampilan saya. Selain pencapaian karir, saya telah menciptakan keseimbangan hidup yang sehat, menjaga kesejahteraan pribadi dan profesional, mengalokasikan waktu untuk keluarga, hobi, dan kegiatan yang saya nikmati. Keseimbangan karir dengan tetap mempertahankan kualitas hidup yang baik. Salah satu penyesalan terbesar yang saya rasakan hingga saat ini adalah selama masa SMP dan SMA, saya tidak terlibat dalam organisasi apapun karena dulu memiliki mindset, apa hal itu penting banget. Ternyata setelah beranjak dewasa, organisasi bisa meningkatkan skill komunikasi, problem solving, networking, dan masih banyak lagi. Namun penyesalan tersebut bisa saya tutupi dengan dunia pekerjaan saat ini, di mana memberikan saya banyak keterampilan berharga dan wawasan yang justru sulit diperoleh di luar lingkungan kerja. Saya menggunakan penyesalan ini sebagai motivasi untuk terus mengembangkan diri, mencari peluang baru, dan terlibat dalam kegiatan di luar pekerjaan, termasuk di kampus. Dengan mengubah perspektif penyesalan menjadi dorongan untuk pertumbuhan, saya fokus pada perkembangan pribadi serta berkomitmen untuk meraih tujuan di masa depan dengan lebih baik. Independen atau dalam bahasa Indonesia berarti mandiri adalah kemampuan mengandalkan diri sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain, membuat keputusan dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Walaupun belum sepenuhnya, saya merasa saya sudah berada di fase independen karena keberanian saya untuk mengambil keputusan gap year sebelum melanjutkan perjalanan saya. Lalu berkomitmen atas keputusan saya selanjutnya, yaitu mengambil pendidikan sambil bekerja dan mampu mengatasi tantangan yang datang dengan keputusan tersebut. Dan apakah perbedaan antara independen dan egois? Egois adalah saat seseorang hanya berfokus pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai kebutuhan dan perasaan orang lain demi kepuasan pribadi. Sedangkan dalam perjalanan saya ini, saya masih tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi orang lain ketika berinteraksi dan bekerja bersama. It's been awesome sharing this with you. Semoga pengalaman dan pandangan saya memberikan insight yang bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya dan terus semangat dalam mengejar tujuan hidup kalian. Catch you later!